Setelah kemenangan beruntun 3 kali Indonesia atas Vietnam di ajang internasional, kekalahan inilah yang paling memalukan, bahkan hingga menarik perhatian banyak media asing. Berikut ungkapan beberapa media yang senada dengan pernyataan tersebut. Dari ukuran negara ASEAN, kualitas sepak bola Vietnam sejatinya sudah sangat baik. Bahkan di pertandingan sebelumnya, Irak hampir frustasi menghadapi Vietnam di Maidin Hanoi. Namun keberuntungan masih berpihak pada timnas Irak. Vietnam mampu ditumbangkan oleh Irak pada menit injury time. Tepat 15 detik sebelum pertandingan berakhir, itu kekalahan yang sangat menyakitkan bagi Vietnam. Setelah gol tunggal Irak itu terjadi, bersamaan itu, fluid akhir pertandingan berbunyi. Dengan begitu, Vietnam takluk oleh Irak 0-1 di pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan itu sangat menyakitkan bagi rakyat Vietnam. Namun rasa sakit itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekalahan telak 0-3 Vietnam atas Indonesia di hadapan tokoh dan publik Vietnam. Đúng rồi, như tôi khổ lắm rồi. Thứ này, thôi, thôi. Kekalahan itu menjadikan rekor Vietnam terputus selama 20 tahun. Sakit hati Vietnam atas Indonesia benar-benar menumpuk. Selain karena Indonesia memulangkan paksa The Golden Warriors saat Piala Asia lalu, Indonesia juga merebut 6 poin atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Tidak hanya itu, ranking FIFA Vietnam yang sedianya bertengger di peringkat 95 dunia, kini dilempar turun oleh Indonesia menjadi peringkat 117 dunia. Tidak cukup sampai di situ keterpurukan Vietnam yang disebabkan Indonesia. Sebab kekalahan mencolok 0-3 di hadapan publik sendiri itu juga, banyak media luar yang menyorot laga memalukan tersebut. Bertubi-tubinya berita buruk yang menimpa Vietnam, berbanding terbalik dengan berita baik yang menghampiri timnas Indonesia. Satu kaki timnas Indonesia sudah berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian itu juga menjadi sejarah bagi timnas Indonesia. Seusai pertandingan melawan Vietnam, Sintayong sempat ditanyai soal pertandingan berikutnya melawan Irak. Sintayong dengan percaya diri mengatakan, laga nanti melawan Irak, kami akan lebih siap, dan tentu bekerja lebih baik lagi untuk meraih kemenangan. Target kemenangan di laga melawan Irak menjadi harga mati bagi tim besutan Sintayong. Dengan hasil kemenangan saat melawan Irak, otomatis timnas Indonesia resmi masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Walaupun tanpa harus bertanding di laga terakhirnya melawan Filipina. 우리 홈 2연전도 우리 홈에서 하기 때문에 우리 홈팬들한테 즐거움을 주기 위해서 이라크도 한번 이길 수 있게끔 도전해 보겠다. Untuk persiapan menghadapi tim tangguh di kualifikasi Piala Dunia di putaran berikutnya, dalam waktu dekat, para pemain keturunan Belanda Indonesia rencananya akan ditambah dan tentu akan semakin banyak untuk mengisi lini per lininya di skuad Garuda. Sebab PSSI sedang mengurus proses naturalisasi. Selain Martin Paes, masih ada deretan nama yang sudah dikontak PSSI, seperti merekrut striker muda oleh Romeni, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Dalam hal ini, PSSI tidak menghiraukan saran KNVB agar tidak naturalisasi pemain Belanda ke Indonesia terlalu banyak, selama mereka berdarah Indonesia dan di Belanda kurang diperhatikan. Maka Indonesia selalu membuka pintu untuk mereka. Demi kualitas dan kemajuan level sepak bola Indonesia semakin mendunia. 전반전은 뭐 그렇게 나쁘긴. Percaya diri tinggi dengan skuad terbaiknya, Sintayong mematok target tinggi di Piala Asia Qatar. Alasan Sintayong percaya diri, tim besutannya akan berbicara lebih banyak di Piala Asia U23 Qatar. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Jelang pertandingan besar Piala Asia U23, Sintayong memanggil 27 pemain untuk menghadapi ajang Piala Asia U23. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong berencana memanggil 27 pemain. Mereka semua akan dipersiapkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Dubai, yang rencananya dimulai pada awal April tahun 2024. Pemanggilan sejumlah pemain,
sudah dilakukan untuk mengikuti TC di Dubai. Piala Asia U23 akan dimulai pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Namun sayangnya, pemanggilan 27 pemain sempat mengalami hambatan oleh beberapa klub yang merasa keberatan melepaskan para pemainnya. Dan kabar baiknya, hambatan itu mulai mencair. Sudah ada 20 pemain yang kemungkinan besar bisa tampil di Piala Asia U23, dan 20 pemain tersebut, sebagian besar, sudah sering tampil bersama di timnas senior di ajang besar lainnya. Dalam turnamen Piala Asia U23 ini, timnas Indonesia tergabung dalam grup neraka yang sangat berat. Indonesia berada di grup A, yang dihuni oleh beberapa negara yang merupakan kandidat juara. Indonesia berada di grup A, yang terdiri dari tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania, yang mana 3 negara lawan Indonesia tersebut merupakan tim unggulan di Piala Asia kali ini. Namun hal itu tidak membuat Sintayong khawatir, bahkan pelatih asal Korsel tersebut optimis. Mereka semua harus duel sengit terlebih dahulu agar dapat mengangkangi Indonesia. Sejak awal, Sintayong sudah mengetahui dan dapat memprediksi peluang timnas di ajang besar ini. Indonesia berada di grup neraka, semua lawan merupakan negara kandidat juara. Namun, Sintayong sangat percaya diri dapat melumat semua lawannya, tidak tanggung-tanggung, bahkan Sintayong yakin, di grup A yang semua negara merupakan kandidat juara. Namun pelatih asal Korsel tersebut percaya diri tinggi, Indonesia mematok juara grup A, artinya Indonesia tidak terkalahkan di grup itu. Kalaupun belum mampu mengalahkan, setidaknya Indonesia tidak dikalahkan. Tidak hanya itu, saking percaya dirinya Sintayong menatap turnamen terbesar se-Asia tersebut, bahkan dia mematok target menembus 4 besar, yang mana target dari PSSI hanya menembus 8 besar. Namun Sintayong bersikukuh lebih percaya diri jika timnas Indonesia menargetkan masuk 4 besar. Bahkan Sintayong mengusahakan dengan strategi yang sudah dibangun sejak lama, bukan sesuatu yang mustahil jika Indonesia bisa lebih dari 4 besar, dengan materi pemain yang sudah dipercayainya. Bukan tanpa alasan pelatih 53 tahun tersebut optimis jika Indonesia kemungkinan besar mampu menembus 4 besar bahkan sampai partai final Piala Asia U23. Skuad timnas Indonesia U23 diisi oleh rata-rata pemain timnas senior, dengan permainan yang padu, dan sangat percaya diri tinggi dengan pengalamannya yang sudah melawan negara-negara besar, yang notabene raksasa Asia di timnas senior, dan kali ini lawan yang dihadapi bukanlah timnas senior, namun mental dan visi bermain timnas Indonesia U23 sudah layak bersaing dengan timnas senior negara besar lainnya. Tidak hanya modal itu, Sintayong juga memiliki banyak strategi untuk menembus 4 besar, dengan mengamati calon lawannya di grup A Piala Asia U23. Dengan modal yang begitu banyak yang dimiliki timnas Indonesia U23 dalam menatap turnamen ini, Sintayong bersikukuh tetap menargetkan menembus 4 besar. Saya sadar, lawan yang akan kita hadapi merupakan para tim unggulan di Piala Asia ini, tapi kita memiliki modal untuk bersaing di ajang Piala Asia U23 kali ini. Jika Indonesia mencapai target itu, secara otomatis, skuad Garuda juga mendapat tiket ke turnamen Olimpiade yang akan digelar Prancis. Dengan menghadapi lawan yang semakin tangguh, level dan kualitas timnas U23 akan semakin meningkat, untuk dipersiapkan ajang lebih besar Piala Dunia U23 dan Piala Dunia Senior, agar dapat dengan baik dikombinasikan dengan sejumlah pemain senior lainnya. Dalam hal ini, sebetulnya PSSI hanya menargetkan lolos fase grup atau cukup dengan 8 besar. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut, justru lebih percaya diri, bahwa tim asuhannya akan mencapai lebih dari itu. Jika Sintayong benar-benar dapat merealisasikan targetnya mencapai 4 besar Piala Asia U23, maka PSSI akan memberikan hadiah besar yang belum pernah terjadi pada sejarah sepak bola Indonesia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.